Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa saudara, Anda kembali menyaksikan Warta Sumsel edisi petang ini, Kamis 10 April 2019. Bersama saya Regina Valeria Putri, inilah Warta Sumsel selengkapnya. Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan melakukan peletakan batu pertama jalan tol ruas Muara Enim Indralaya dan Muara Enim Lubuk Linggau. Bandara Gatot Subroto Kabupaten Waikanan resmi dibuka untuk melayani jasa penerbangan sipil. Baik saudara, marilah kita ikuti Warta Sumsel Rabu 10 April 2019 bersama-sama. Menteri PUPR bersama Menteri Perhubungan didampingi oleh Gubernur Sumatera Selatan melakukan peletakan batu pertama jalan tol Muara Enim Indralaya dan Muara Enim Lubuk Linggau. Tol sepanjang 233 km ini terdiri dari dua seksi, yakni Muara Enim Lubuk Linggau sepanjang 115,5 km dan Muara Enim Indralaya sepanjang 119 km. Jika tol ini selesai dibangun, maka akan mempersingkat waktu tempuh antara Palembang Muara Enim yang biasanya 4 jam menjadi 1,5 jam. Untuk investasi tol ini memakan biaya 48 triliun rupiah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono usai peletakan batu pertama Tol Muara Enim Lubuk Linggau dan Muara Enim Indralaya mengatakan, ke depan dengan adanya jalan tol akan mempercepat pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mampu mempersingkat waktu tempuh sehingga distribusi berlangsung dengan cepat. Jadi manfaatnya ini bukan pada saat sudah selesai, sejak perencanaan, sejak pelaksanaan, pembangunan, nanti setelah itu sudah ada pergerakan ekonominya. Sementara ini ditugaskan pada HK, jadi Utama Karya sudah mendapatkan PMN khusus untuk Bengkulu Palembang. Ini sudah Muara Enim Indralaya, Muara Enim Linggau, sehingga Sumatera Selatan yang luasnya 91.000 ini dapat selesai ditempuh dari ujung utara ke ujung selatan itu cukup hanya beberapa jam saja, tidak harus berhari-hari seperti yang sekarang karena trase jalannya yang masih berbelok-belok. Dan kedua, dampaknya pasti ke ekonomi. Masyarakat akan makin cepat jarak dari produsen ke pasar, itu pasti. Tol ini memiliki 6 simpang susun, yakni Simpang Susun Indralaya, Prabu Mulih, Muara Enim, Lahat, Musirawas, dan Lubuk Linggau. Jalan tol ini ditargetkan selesai dalam kurun waktu 2 tahun. Restu Adi Pratama, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, Bandara Gatot Subroto di Kabupaten Waikanan, Lampung telah resmi dibuka untuk melayani jasa penerbangan sipil. Setelah diresmikan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi bersama KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, Bandara Gatot Subroto Kabupaten Waikanan dibuka untuk melayani jasa penerbangan sipil. Warga Oku juga menyambut baik atas peresmian bandara komersil di kabupaten tetangga itu. Meski demikian, warga Oku cenderung memilih Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ketimbang di Waikanan. Dodi, warga Batu Raja, beralasan lebih ingin memberdayakan fasilitas yang ada di Sumatera Selatan dan lebih banyak pilihan jasa maskapai. Meskipun jarak tempuh Batu Raja Palembang lebih jauh dibanding ke Waikanan. Menurut kami sih ada baiknya, Pak. Tapi cenderung kalau kita warga Sumatera Selatan ini, alangkah baiknya kita berdayakan apa yang ada di Sumatera Selatan. Walaupun mungkin kalau dari daerah Batu Raja jarak tempuhnya dekat yang di Waikanan. Alasannya yang pertama mungkin pendapatannya akan kembali ke pendapatan Sumatera Selatan, dan juga untuk pemilihan pesawat, kapasitas dan kelengkapan mungkin lebih lengkap di Sumatera Selatan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Bandara Gatot Subroto yang sebelumnya merupakan pangkalan udara milik TNI Angkatan Darat diresmikan penggunaannya sebagai bandara sipil untuk meningkatkan konektivitas penerbangan nasional. Kita melihat bahwa Waikanan, Oku Timur menjadi suatu daerah yang sangat potensial, baik untuk konektivitas maupun wisata. Dan kita harapkan ini bisa memberikan suatu kemajuan yang paling berarti. Pak Presiden memang selalu menitipkan kepada kami bahwa konektivitas di daerah ini harus dipersatukan dengan hari ini. MWin TVRI Sumatera Selatan melaporkan.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga meresmikan operasional bandara dan penggunaan Garbarata Bandara Silampari Lubuk Linggau. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono ke Kota Lubuk Linggau meresmikan operasional terminal baru Bandara Silampari Lubuk Linggau. Sekaligus uji coba penggunaan Garbarata pertama kalinya yang baru terpasang. Penggunaan Garbarata atau jembatan penghubung ke pesawat ini untuk memudahkan penumpang masuk ke dalam dan keluar dari pesawat. Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan pengembangan Bandara Silampari dan digunakannya Garbarata ini memang harus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sumatera Selatan ini kan lumbung energi nasional, lumbung pangan juga. Jadi saya pikir sudah sepantasnya pemerintah pusat, Pak Presiden Jokowi memberikan perhatian kepada Sumsel. Pak Presiden, Pak Jokowi selalu mengingatkan kepada kami berdua, kalau ke daerah itu pastikan bahwa kebutuhan daerah itu memang terpenuhi. Oleh karenanya kita lihat Linggau sebagai kota kedua dari Sumsel ini harus mendapatkan fasilitas konektivitas yang bagus. Sementara itu pengembangan Bandara Silampari ini juga sebagai upaya konektivitas antara daerah kabupaten kota di Sumatera Selatan, serta perhatian pemerintah terhadap Sumsel sebagai salah satu lumbung energi nasional. Ferry Setiawan, TVRI Sumsel melaporkan. Pentingnya menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran pada masyarakat penggunaan jasa serta operator jasa transportasi pelayaran. Budaya maritim dan untuk menjadikan pengangkut hasil. Keselamatan merupakan syarat utama dalam perancangan atau desain bagi moda angkutan penyeberangan. Hal ini dibutuhkan interaksi berbagai pihak terkait baik unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat umum dalam mencapai tingkat keselamatan. Untuk mewujudkan program strategis Kementerian Perhubungan menuju zero accident tentang pelayaran, pagi tadi dilakukan sosialisasi keselamatan pelayaran transportasi pendukung di Pelabuhan Bom Baru, Palembang. Sosialisasi ini dihadiri Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi yang mengingatkan pentingnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keselamatan dan keamanan menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan dan lingkungan maritim. Sekarang ini Palembang maju, Sumsel maju, pelabuhan mesti maju juga kan? Maju. Dan Indonesia mesti maju. Nah, Pak Presiden selalu mengatakan bahwa segala kesejahteraan masyarakat itu harus berartikan juga keselamatan. Oleh karenanya, saya minta kepada Pak Mugen dan kawan-kawan mengutamakan keselamatan supaya kita benar-benar selamat. Setuju ya? Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru mengemukakan sosialisasi ini juga bertujuan untuk mengedukasi dan membangun kesadaran masyarakat bahwa menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan tanggung jawab semua pihak. Petugas-petugas yang ada, apakah dari Kesah Bandaran, apakah dari Dishub, apakah dari Kementerian Perhubungan, apakah dari Kepolisian, dari dan Lanal, ini ngejuk petunjuk, termasuk alatnya. Kalau tidak layak lagi misalnya, jangan untuk belayar, bahaya nyamuk. Nah itu juga pelabuhan ini Pak Menteri. Lah sempitnya Pak Menteri, mana ngelejoknya agak lebar dikit, agak sempit pelabuhan kita nih. Melalui sosialisasi keselamatan pelayaran ini dapat memberikan nilai positif dengan cara meningkatkan kesadaran dan menanamkan budaya keselamatan. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan dan juga jembatan harus dilakukan agar wilayah pedesaan dapat berkembang lebih cepat. Perkembangan wilayah dapat terwujud jika infrastruktur yang ada memadai dan menunjang perekonomian rakyat. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sangat dibutuhkan terutama di daerah yang memiliki potensi, seperti pertanian dan perkebunan, sehingga hasil panen dapat langsung didistribusikan. Seperti wilayah Kabupaten Banyuasin memiliki tanah yang subur, sehingga masyarakatnya kebanyakan bertani. Namun di daerah pedesaan masih banyak infrastruktur yang tidak mendukung, seperti kondisi jalan dan jembatan yang kurang baik, sehingga hasil pertanian mereka tidak dapat dikelola secara maksimal.
Di wilayah Talangkeramat misalnya, daerah ini merupakan sentra pertanian, namun tidak didukung oleh jalan dan jembatan yang memadai. Kalaupun infrastruktur tersebut sudah ada, kondisinya sudah rusak atau tidak memadai untuk digunakan. Mana Pak? Mana? ini. Diperbaiki. Diperbaiki. Tapi diperbaiki mana Pak? Cuman di Inilah seadanya. cuman dilas biasa Pak ya? Iya, cuman ini masih goyang ya? Masih goyang. Masih tak ya? Bagusnya di mana Pak diperbaikinya Pak? Totnya kalau bisa. Beton tak jembatan kain no. Betul Pak ya? Keinginan warga di wilayah pedesaan untuk memiliki infrastruktur yang baik sangat beralasan karena dapat menunjang perekonomian mereka. Wijaya Kusumati meliputan, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, informasi dari kampanye Prabowo Sandiaga akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Anda masih bersama kami di Warta Sumsel, kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, Prabowo Subianto Sandiaga Uno melakukan kampanye terbuka di Benteng Kuto Besak, Palembang. Masa kampanye Prabowo Subianto Sandiaga Uno memadati pelataran Benteng Kuto Besak, Palembang pada hari Selasa 9 April sejak pagi, meskipun kampanye dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masa bukan hanya berasal dari Palembang, tetapi sejumlah kabupaten kota di Sumsel. Peserta kampanye dihibur oleh sajian grup musik Soneta Roma Irama serta grup Gambus Nisa Sabian. Masa antusias menyambut Prabowo yang telah menyapa masyarakat sejak di jalan dari Bandara SMB 2 dan diarak oleh ribuan massa sampai menuju ke tempat kampanye akbar. Dalam orasinya, Prabowo menyampaikan jika ia terpilih akan mengabdikan diri sepenuhnya untuk masyarakat. Saya bertekad membentuk pemerintah yang akan membasmi korupsi dari Indonesia. Saya berdiri di hadapanmu. Saya bersaksi dan saya bersumpah kepadamu. Saya tidak akan memperkaya diri saya dari jabatan itu. Sementara itu, sebanyak 918 personil gabungan dari jajaran Polri dan TNI diturunkan untuk melakukan pengamanan kampanye di beberapa titik yang dilalui untuk meminimalisir kemacetan. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Jelang pelaksanaan Hari Pencoblosan Pemilihan Umum 17 April, KPU Kota Lubuk Linggau telah menerima pengiriman kekurangan logistik kotak suara dari KPU Sumsel sebanyak 120 kotak suara. Dalam keterangan persnya kepada wartawan, Ketua KPU Kota Lubuk Linggau Topandri mengatakan, terkait kelengkapan logistik pemilu, sebelumnya KPU Kota Lubuk Linggau mengalami kekurangan kotak suara sebanyak 105 unit. Namun setelah berkoordinasi dengan KPU Sumsel, kekurangan kotak suara ini sudah dikirim sebanyak 120 kotak suara. Padahal kebutuhan kekurangan kotak hanya 108 kotak. Selain kotak suara, untuk logistik pemilu lainnya sudah mencukupi dan saat ini KPU Lubuk Linggau tengah melakukan pengepakan dan men-setting logistik pemilu yang akan didistribusikan ke PPK 15 April mendatang. Seluruh logistik sudah tersedia. Hari ini sudah datang kekurangan kotak suara kita, itu kemarin kita ajukan 105 dan alhamdulillah kita dikasih lebih untuk cadangan. Jadi datang hari ini kotak suara itu 120. C6, C2 sudah nyampai. Tinggal kita set, kita tinggal masuk ke dalam kotak. Pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2019, 17 April nanti, jumlah TPS mencapai 610 TPS yang tersebar di 8 kecamatan yang ada di Kota Lubuk Linggau. Peri Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam melakukan simulasi pencoblosan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang akan dilaksanakan 17 April. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Simulasi dilaksanakan di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam dengan 4 buah bilik pencoblosan dan 5 buah kotak suara pemilihan presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Kabupaten, dan DPD RI. Dengan pemilih yang digunakan sebanyak 300 orang.
Dari jumlah tersebut, semua pemilih terwakilkan mulai dari pemilih masyarakat umum, pemilih disabilitas, lansia, dan berbagai permasalahan yang diperkirakan akan ditemukan dari pemilihan nanti. Dari simulasi dilakukan rata-rata pemilih menghabiskan waktu antara 1 hingga 2 menit, jadi diperkirakan dalam pemilihan nanti waktunya bisa sampai malam. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaran Rahmat Kori mengatakan, dengan simulasi ini diharapkan pemilih dapat memahami tata cara pencoblosan guna meminimalisir permasalahan di lapangan. Simulasi pemungutan suara yang seolah mirip kejadian jadi pada ini kita beracara seperti aslinya. Jadi pemilih datang ke TPS mendaftar sampai terakhir keluar dari TPS kita buat memperhitungkan gambaran keadaan ketika terjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Kita sudah siap dengan itu yang kita lakukan pada hari ini. Untuk pemilih, minimal ditargetkan 84% pemilih dapat menggunakan hak pilihnya nanti. Tomyadi, Tatare Sumsel melaporkan. Para pedagang pasar tradisional semakin merasakan turunnya pendapatan mereka. Bahkan mereka prihatin menjelang Ramadan justru pendapatan mereka jauh menurun. Tidak sedikit para pedagang merasa disulitkan dengan pendapatan mereka yang hanya tinggal 50% saja. Para pedagang saat ini justru tidak berani untuk menjual kebutuhan pokok dengan partai besar. Karena jika barangnya dijual tidak habis, maka resikonya adalah merugi. Mary, salah seorang pedagang kebutuhan pangan, bahkan mengaku penurunan omsetnya saat ini mencapai 50%. Biasanya omsetnya 100%, ini 50%. Berapa sehari biasanya omset? Omset sehari kalau rame 25 Juta. Sekarang 10 juta. Juta? 10. Apa penyebabnya? Penyebabnya ada barangnya turun, masalah masih liburan budaknya. Beberapa konsumen mengungkapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka lebih selektif. Artinya mereka hanya berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Karena saat ini kondisi keuangan negara memang dalam keadaan susah dan pendapatan pun jauh menurun. Ibu Heni misalnya sangat merasakan betapa sulitnya mengatur keuangan. Terlebih suaminya sudah pensiun. Sehari-hari aja Pak, ya secukupnya aja. Enggak sampai nyetok satu bulan pun enggak Pak. Ya karena kondisi ekonominya tidak beda. Ekonomi sekarang berat ya? Iya Pak, untuk makan hari-hari aja. Paling beli sayuran aja Pak. Di tengah lesunya gairah pasar, para pedagang masih sangat berharap adanya kegairahan kembali. Paling tidak, kelesuan ini tidak bertambah parah. Husin Ali, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Saudara, para pedagang di pasar tradisional 26 Ilir lebih merasakan kenyamanan sejak dibentuknya penanggung jawab pasar beserta para pedagang. Aksi pungli yang sebelumnya hampir terjadi setiap hari di pasar 26 Ilir kini tidak terjadi lagi sejak pasar ini ditertibkan. PD Pasar Palembang Jaya mempercayakan tokoh masyarakat setempat untuk mengatur para pedagang termasuk menjamin keamanan mereka. Wagiman dan beberapa pedagang lain merasakan sejak ditertibkannya mereka lebih nyaman dan aman. Bahkan lalu lintas yang dulu semrawut saat ini semakin teratur dan sampah yang berserakan segera diangkut. Lebih aman. Lebih tertib. Bersih ya? Bersih. Jadi pembersihan atau ini sekarang. Jadi retribusi mereka tuh berapa sehari? Kalau untuk PAI 10.000, 15.000. Tapi tidak memberatkan kan? Daripada pungli selama ini Pak ya? R.A. Rifai mengaku sudah 4 bulan ini dirinya mengantongi surat penunjukan dari PD Pasar Palembang Jaya sebagai penanggung jawab pengelolaan pasar 26 Ilir. Tanggung jawab inilah yang kemudian dijalankannya sebagai amanah dari pemerintah Kota Palembang. Masalah kebersihan, pengamanan, itu kita utamakan dari pungut-pungutan liar ini. Tetapi masih sebagian pedagang masih memberikan seperti kepada pungutan liar ini. Nah, itu akan saya tindak apabila itu masih tidak diindahkan, kita tetap itu pungli kita anggap. Karena kita sudah kegiatan pasar ini sudah kita rutinkan masalah dari sapu, kebersihan, DKK, penertibannya. Nah, pedagang sekarang ini sudah terbantu, tapi masih ada salah satu pedagang atau 2-3 pedagang masih memberikan retribusi kepada pungli.
RA Rifai berkomitmen ke depan penataan pasar tradisional 26 Ilir akan lebih baik lagi untuk menghilangkan image bahwa pasar 26 salah satu pasar tersemerawut dalam kota Palembang. Para pedagang jangan lagi memberi pungli yang terkadang masih beraksi, imbaunya. Mesin Ali TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Anda masih menyaksikan Warta Sumsel, kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, Presiden RI Joko Widodo mengingatkan bangsa dan negara ini akan selalu bersaing secara internasional dan itu tidak mungkin terlaksana tanpa melibatkan perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta memiliki peran penting dalam kemajuan bangsa dan negara, terutama dalam persaingan global. Oleh karena itu, perguruan tinggi swasta harus memiliki kompetensi agar dapat berkompetisi secara nasional dan internasional. Hal ini diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai menghadiri rapat kegiatan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan L2 Dikti Wilayah 2 hari ini di Palembang. Menurut Budi Karya, untuk meningkatkan kompetensi perguruan tinggi swasta perlu dilakukan pembinaan terus-menerus agar setiap perguruan tinggi swasta yang ada memiliki daya saing. Nah, kalau masing-masing universitas itu membina diri menjadi suatu entitas yang baik, maka kebaikan itu akan berkumpul dan itu menjadi daya saing Indonesia. Nah, oleh karenanya saya mengapresiasi upaya-upaya untuk melakukan pembinaan pada universitas swasta. Kepala L2 Dikti Wilayah 2 Sumatera Bagian Selatan, Profesor Slamet Widodo mengungkapkan upaya peningkatan kompetensi perguruan tinggi swasta dilakukan melalui workshop, pelatihan, pendampingan dan perbantuan yang dilakukan berkesinambungan. Alhamdulillah untuk tahun 2018 kita itu mendapatkan award hasil capaian kinerja kita khususnya dalam peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan kita itu menduduki ranking pertama secara nasional, dan ini terus kita lakukan dalam rangka upaya untuk peningkatan penguatan perguruan tinggi swasta yang ada di lingkungan LL Dikti Wilayah 2 Sumatera Bagian Selatan. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan diikuti 798 peserta. 213 diantaranya merupakan pimpinan perguruan tinggi swasta di Sumatera Bagian Selatan. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Palembang. Goyang dangdut atau Goda yang disiarkan secara langsung pagi tadi berkolaborasi dengan panggung prajurit TNI di halaman kolam renang Garuda Kodim 0418 Palembang mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Goyang Dangdut atau Goda program siaran TVRI Sumatera Selatan ini bekerjasama dengan Kodim 0418 Palembang dan Persit Kartika Chandra Kirana KCK PD2 Sriwijaya. Dandim 0418 Letkol Infantri Honi Hapana mengatakan, selain panggung hiburan, kegiatan ini rangkaian kegiatan memberiakan HUT ke-73 Persit Kartika Chandra Kirana. Momen ini juga dilakukan bakti sosial yang disanakan Korem 004 Gapo seperti pembagian sembako dan pengobatan gratis dan pasar murah dari berbagai BUMN yang ada di Palembang. Menurut Honi Hapana, ini juga salah satu wujud kepedulian dan rasa tanggung jawab sosial TNI, terutama para istri prajurit terhadap kondisi kehidupan masyarakat, terutama bagi yang kurang mampu. Kegiatan memadukan sumber daya sehingga acara bisa menjadi lebih semarak, acara bisa lebih menghibur, sementara kegiatan bakti sosial juga tetap berjalan demikian. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung TVRI sendiri sebagai media pemersatu bangsa. Kami mengucapkan terima kasih telah menyampaikan pesan kepada masyarakat Sumatera Selatan khususnya, kemudian kepada BUMN dalam hal ini PTBA, Bukit Asam, Sinarmas, Bulog, kemudian Artagra. Terima kasih atas partisipasinya.
Kedepan kerjasama TNI dengan TVRI Sumatera Selatan yang selama ini sudah terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan, terutama TVRI sebagai media pemersatu bangsa harus lebih banyak memperkenalkan kepada masyarakat dengan berbagai tayangan baik hiburan, pendidikan maupun informasi pembangunan di wilayah Sumatera Selatan. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. 25% soal ujian sekolah berstandar nasional USBN tingkat sekolah dasar merupakan soal higher order thinking skills atau HOTS dalam upaya mengukur kemampuan siswa. Tahun 2019 ini untuk ujian sekolah berstandar nasional USBN juga terdapat 25% soal dari setiap mata pelajaran yang diujikan adalah soal HOTS. Soal HOTS ini memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi, sehingga siswa dimotivasi untuk berpikir yang keras dan luas. Selain soal yang klasifikasi sedang dan mudah, diakui Kepala SD Negeri 25 Palembang, Baiti Mariati, meski ada soal HOTS di setiap pelajaran yang di USBN-kan, tetapi siswanya bisa menjawab soal HOTS dengan benar karena sebelumnya telah diajarkan kisi-kisi soal USBN, baik yang HOTS, sedang, dan mudah. USBN ini juga menentukan kelulusan siswa dan syarat bagi siswa yang telah diterima ke jenjang SMP dengan sistem zonasi. Semua dalam satu pelajaran itu soal HOT itu sekitar di 25%. Ada soal HOT, kemudian sedang dan soalnya rendah. Nah, jadi di situ anak-anak sudah diajarkan bagaimana yang HOT, bagaimana cara yang sedang, dan bagaimana cara yang rendah. Jadi mereka sudah terbiasa untuk mengisi soal-soal seperti itu. Nah, US ini sangat berpengaruh untuk kelulusan di SD. Mereka walaupun mereka sudah diterima di SMP yang mereka tuju, tapi kalau mereka tidak lulus di SD-nya itu percuma. Baiti Mariati menambahkan, sampai hari terakhir USBN besok diharapkan tidak ada kendala, baik dari soal maupun siswanya, semuanya hadir dan dapat mengerjakan soal dengan baik. Sebagai sekolah model di Palembang menuju sekolah rujukan nasional, dari 83 siswa yang mengikuti USBN, 95% telah diterima ke SMP sesuai zonasi dan 5% akan masuk pesantren. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pada hari ketiga ujian nasional tingkat sekolah dasar, hari ini para siswa-siswi menghadapi mata pelajaran matematika. Pantauan TVRI pada hari ketiga pelaksanaan ujian sekolah tingkat sekolah dasar di SD Negeri 02 Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir berlangsung tertib. 100 siswa-siswi kelas 6 yang terbagi dalam 5 ruang ujian nampak konsentrasi dalam menyelesaikan soal matematika yang mereka hadapi. Menurut Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Indralaya Utara, Yusmardi, ujian sekolah dimulai 8 April hingga 12 April 2019 dengan menggunakan kurikulum 13. Bagi siswa-siswi kelas 6 menghadapi ujian sekolah dan ujian nasional tahun pelajaran 2018-2019, pihaknya telah memberikan pelajaran tambahan sejak bulan Januari hingga Maret 2019. Pelajaran tambahan yang dilakukan para guru menurut Yusmardi telah dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari nilai ujian para siswa pada hari pertama dan kedua. Kalau melihat hasil dari yang kemarin, alhamdulillah nilainya sudah lumayan, Pak. Ini berapa mata pelajaran yang diujikan ini? Hari ini yang materi yang diajarkan karena menggunakan K13, ya. Jadi hari ini hari ketiga pelajaran matematika, ada tema 6, 7, 8, 9, ya. PAI dan 7 OK. Sementara untuk ujian nasional akan berlangsung mulai 22 hingga 24 April 2019. Sanwani Kamaludin, TVRI Sumsel melaporkan. Melalui ujian kompetensi keahlian UKK, para siswa lulusan sekolah menengah kejuruan bersaing di dunia kerja. Ujian kompetensi keahlian atau UKK merupakan salah satu syarat penilaian yang harus dilakukan bagi siswa kelas 12 di SMK. Penilaian UKK terdiri dari praktek kejuruan dan teori kejuruan, seperti yang dilakukan SMK Negeri 7. SMKN 7 memiliki 8 prodi, diantaranya seni lukis, desain komunikasi visual, kriya kayu, kriya logam, kriya tekstil, teknik kemesinan, teknik kendaraan ringan, teknik bisnis, dan servis sepeda motor.
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Palembang, Haji Sutarman mengatakan ujian kompetensi ini bertujuan yang mencakup 3 hal, yaitu mengukur pengetahuan, mengukur estetika, dan mengukur psikomotrik atau keterampilan siswa. Uji kompetensi keahlian ini dengan tujuan adalah untuk mengukur 3 hal. Pertama, mengukur pengetahuan atau knowledge. Kedua, mengukur estetika atau mengukur etika. Ketiga adalah mengukur daripada kemampuan psikomotorik atau keterampilan. Di SMK 7 ini ada 8 jurusan, jadi semua jurusan ini melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan masing-masing bidang. Siswa kelas 12 Prodi Perkayuan melaksanakan uji kompetensi dengan membuat kotak tisu. Sedangkan desain soal pada ujian ini dari pembinaan SMK. Uji kompetensi dilaksanakan tanggal 8 sampai 12 April, bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa, sehingga mereka bisa mengetahui sejauh mana kemampuan yang ahli di bidangnya dan siap masuk dunia kerja. Muslimin Umar, TVRI Sumsel melaporkan. Sekitar 96% sekolah tingkat SMA sederajat di Sumsel telah mampu melaksanakan UNBK dan ditargetkan tahun 2020 seluruh SMA akan melaksanakan UNBK. Mengacu pada UNBK SMA pada April 2019, terjadi kendala pada jaringan internet sehingga ada beberapa sekolah yang terpaksa melakukan UNBK susulan pada tanggal 15 April mendatang. Sekolah tidak bisa mengupload hasil jawaban siswa ke server pusat. Diakui Kepala SMA Karya Ibu Palembang, Huzaima, dengan UNBK lebih praktis, tetapi dari sisi ketakutan, UNBK lebih takut dibandingkan UNKP. Ketakutan ini bukan pada sarana prasarana pendukung UNBK, tetapi ketakutan akan jaringan internet yang lambat dan pemadaman listrik yang tidak terduga. Mengantisipasi ini perlu persiapan sarana pendukung, yaitu komputer dan PC-nya itu sendiri, serta jaringan internet yang canggih, sehingga tidak terjadi kendala saat mendownload soal ataupun mengupload jawaban ke server pusat. UNBK-nya lebih praktis, cuman dari segi ketakutan, UNBK-nya lebih takut. Takut bukan masalah nilainya, tapi yang kami takut adalah beberapa sarana dan prasarana yang mendukung UNBK ini. Salah satunya adalah laptop ataupun PC yang mereka gunakan. Apabila PC dan laptop ini ngadet, terpaksa mereka harus pindah cari tempat lagi, dan ini harus ready. Makanya teknis ini harus standby sampai dengan pelaksanaan UNBK ini selesai. Sarana pendukung ujian nasional berbasis komputer UNBK untuk tahun 2020 dipersiapkan secara maksimal dengan perangkat komputer dan jaringan internet dalam kondisi baik. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Sumsel. Kita ikuti informasi berikutnya. Saudara, pengendalian terhadap berbagai jenis transportasi, mulai dari transportasi darat, laut, dan udara, menjadi salah satu materi penting bagi pendidikan anak usia dini. Antusiasme anak usia dini terlihat saat melakukan kunjungan field trip ke Diklat Penerbangan Palembang. Di sini mereka dapat melihat dari dekat replika pesawat penumpang. Anak-anak dikenalkan mengenai cara memakai pelampung yang digunakan saat berada dalam kondisi darurat. Pesawat penumpang ini memang sengaja khusus bagi anak-anak PAUD dan TK yang ingin melihat dari dekat bagaimana bentuk pesawat serta apa yang ada di dalamnya, termasuk mengenalkan awak pesawat seperti pilot dan pramugari. Anak-anak diajarkan untuk duduk dengan tertib dan memakai sabuk pengingat. Selain itu, mereka juga memakai pakaian pilot dan pramugari yang merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan awak pesawat. Anak-anak antusias memakai pakaian seragam awak pesawat. Menurut tenaga pendidik PAUD TK Matahari Susul Kita, selain merupakan materi pengenalan transportasi udara, anak juga dilatih untuk tidak takut saat bepergian menggunakan pesawat. Tujuannya adalah mengenalkan temanya kendaraan, subtemanya kendaraan di udara, sub-subnya adalah pesawat. Mengenalkan kepada anak, mengenalkan pesawat cara pertama menaik pesawat, sudah itu mengenakan pelampung, cara pemakaian pelampung, cara duduk memakai subsidi di pesawat, dan mengenalkan kepada pramugari
Anak PAUD juga melihat dari dekat mobil pemadam kebakaran yang digunakan khusus untuk pesawat udara, sekaligus berfoto dengan pakaian pemadam kebakaran. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, jumlah anak yatim piatu di Kota Palembang mencapai 2.000 jiwa lebih. Setiap panti asuhan idealnya hanya memiliki 15 orang anak. Jumlah ideal di satu panti asuhan boleh diisi dengan 10 hingga 15 orang anak. Namun pada kenyataannya di lapangan tiap panti menampung 25 hingga 30 orang. Kasih Kelembagaan Dinas Sosial Kota Palembang Bambang Irawan mengatakan saat ini jumlah panti asuhan di Kota Palembang mencapai 106 panti. Sesuai Perwali nomor 39 tahun 2013 tentang panti asuhan diperbolehkan hanya sebatas 15 orang. Meski demikian, Dinsos tidak membatasi jumlah anak di setiap panti karena sesuai dengan kesanggupan pengurus panti. Pihaknya juga sangat mengharapkan donasi baik perorangan, swasta, serta BUMN untuk memberikan bantuannya kepada anak yatim piatu ini. Kalau anak panti asuhan 2000-an, dalam jumlah 2000-an anak terlantar. Itu apa sih? Fluktuasi lah, kadang dia turun, kadang dia meningkat. Kalau yang lah tamat biasanya balik ke keluarganya kan. Tapi kadang-kadang ajaran baru meningkat itu kan. Dinas Sosial tidak memiliki panti sendiri karena semuanya dikelola oleh swasta. Panti yang dikelola oleh Dinas Sosial hanya panti jompo dan tunanetra. Bram Anhar, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. 4.552 perempuan berkebaya dan berkain jumputan apel di halaman Geria Agung Palembang dan memecahkan rekor muri. Tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan menggelar apel perempuan berkebaya dan berkain jumputan di halaman Geria Agung Palembang. Peserta yang ditargetkan hanya 1.000 perempuan ternyata membludak mencapai 4.552 peserta. Para peserta dari berbagai unsur dan organisasi wanita pemerintahan seluruh kabupaten kota di Sumsel, hingga komunitas perempuan yang ada di seluruh Sumatera Selatan. Para kaum hawa terlihat cantik mengenakan kebaya dan berkain jumputan khas kerajinan kota Palembang ini. Penandatanganan rekor muri dilakukan langsung Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Selatan, Haja Febrita Lustia. Penandatanganan disaksikan langsung Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi, Gubernur Sumsel Herman Deru. Haja Febrita Lustia Hermanderu menjelaskan menyambut peringatan Hari Kartini, TPPKK Sumsel akan terus mengangkat kerajinan tangan khas Palembang maupun kerajinan tangan yang berada di Sumatera Selatan. Kamu memilih jumputan? Karena jumputan kan ciri khasnya Sumatera Selatan. Jadi kami juga ingin mengangkat kerajinan khas Sumatera Selatan, salah satunya adalah jumputan. Tahun ini mungkin kami akan mengangkat temanya jumputan. Di tahun-tahun berikut kami akan mengadakan kegiatan yang lain dengan khas Sumatera Selatan yang berbeda. Setiap tahunnya akan dilakukan secara bergantian menggunakan pakaian khas daerah Sumsel dalam memperingati Hari Kartini. Jeffrey Aliansyah, TVRI Sumsel melaporkan. Selanjutnya kita ikuti segmen olahraga. Saudara, pengamat sepak bola Sumsel Indrayadi merasa senang Sriwijaya FC dapat bangkit lagi dari keterpurukan dan siap menghadapi kompetisi Liga 2 tahun 2019 ini dengan target dapat naik kasta ke Liga 1 tahun 2020 mendatang. Manajemen Sriwijaya FC sangat serius menghadapi kompetisi Liga 2 tahun 2019 ini. Terbukti manajemen Sriwijaya FC yang baru berhasil merekrut 3 pelatih anyar, antara lain atas nama Kasar Tadi, Hartono Ruslan, dan Ferry Rotin Sulu. Manajemen Sriwijaya FC berhasil merekrut 18 pemain yang berpengalaman, antara lain Amrizal, Bruno, dan Kasmir. Tim pelatih Sriwijaya FC masih membutuhkan 7 pemain lagi untuk posisi second striker, wingback kanan, gelandang tengah. Menurut pengamat sepak bola Sumatera Selatan Indrayadi, Sriwijaya FC menunjukkan perkembangan yang positif dan cukup menjanjikan pada musim ini dengan target dapat segera naik kasta ke Liga 1 tahun depan. Sriwijaya FC mulai bangkit lah, mulai kelihatan bahwa manajemen baru serius untuk
perbaiki Sriwijaya FC dan membuat Sriwijaya FC menjadi kebanggaan kita lagi di Sumatera Selatan ini. Dan kita harapkan memang Sriwijaya FC ini bisa, maksudnya tim yang sekarang ini bisa mengelola nama baik Sriwijaya FC sampai ke Liga 1 kembali gitu. Sriwijaya FC masih ada waktu untuk membentuk dan melatih sebelum Liga 2 tahun 2019 dimulai. Ahmad Maris, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, dengan berakhirnya informasi di segmen olahraga tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita di Warta Sumsel petang ini. Akhir kata, saya Regina Valeria Putri bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.